Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Klaten akan mendemonstrasikan tugas dari modul 2.3 demonstrasi kontekstual tentang praktek coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Yunita Estimindarwati akan berperan sebagai supervisor atau observer pengamat. Kemudian Pak Ahmadi akan berperan sebagai coach dan Pak Danang Safrulianto akan berperan sebagai coachee. Pak Ahmadi yang akan berperan sebagai coach, saya akan menyampaikan pra-observasi terlebih dahulu berupa rubrik penilaian yang harus Bapak ketahui untuk proses coaching kita kali ini. Yang pertama, apakah proses coaching ini nanti sudah sesuai dengan alur tinta atau belum? Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Yang ketiga, bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee-nya? Dan yang keempat, usahakan untuk disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi yang ada pada diri coachee. Baik Pak Ahmadi, silakan menjawab pertanyaan dari saya. Yang pertama, kompetensi apakah yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini, yang pertama itu mendengarkan aktif, dan yang kedua itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak Ahmadi. Selanjutnya pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini? Pada proses coaching kali ini, pertanyaan atau kompetensi yang berbobot secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu yang pertama, mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini nanti? Indikator yang akan saya inginkan oleh saya itu adalah proses coaching kali ini. Yang pertama, saya itu ingin coachee menemukan solusi dalam permasalahannya dan juga langkah-langkahnya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Mahdi. Demikian pra-observasi yang bisa saya sampaikan. Silahkan sekarang waktu Bapak berdua untuk bisa menyampaikan praktek coachingnya. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Danang. Apa kabar? Sehat-sehat semua kan Pak? Waalaikumsalam Pak Ahmadi. Iya Pak, Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat, bahagia Pak. Alhamdulillah, Pak. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi belakangan ini saya amati Pak Danang itu kelihatan tidak bersemangat dan tidak seceria dari biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah, Pak? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakan kepada siapa. Kira-kira Pak Ahmadi ada waktu tidak ya? Mohon maaf loh Pak, jika seandainya saya mengganggu waktu kesibukan Bapak. Insya Allah ada waktu, Pak Danang. Jangan sungkan, Pak Danang tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan saya kok. Alhamdulillah, terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini, belakangan ini, saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang Pak. Jadi, apa yang bisa saya bantu, Pak, untuk mengatasi ketidaknyamanan Bapak dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini, Pak?
Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini, Pak. Oh, baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari apa masalah yang saya hadapi ini, Pak. Ya, baik. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Pak. Amin. Amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa, Pak? Silahkan diceritakan, monggo. Pak Ahmadi ingin atau tidak ya, beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi, saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas. Oh, insya Allah kalau untuk supervisi yang waktu itu saya masih ingat, Pak. Tapi bagaimana bisa terjadi, Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Danang mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius kok, Pak. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa ya, Pak ya? Itu loh, Pak, Bapak Pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Proses mengajar yang bagaimana, Pak ya? Apakah Pak Danang itu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu oleh pengawas. Jadi sepertinya beliau menegur saya karena dianggap tidak bisa mengelola kelas dengan baik, dikarenakan banyak murid yang gaduh saat diskusi. Oh, lalu bagaimana tanggapannya Pak Danang terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Pengawas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saat itu saya mengajar materi teks deskripsi. Kelas saya bagi sesuai dengan gaya belajar siswa sesuai audio, visual, kinestetik yang menuntut murid untuk diam di tempat. Mereka melakukan diskusi sesuai petunjuk yang saya berikan. Akibatnya kelas menjadi gaduh. Oh, masalah yang seperti itu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya terlebih dahulu kepada Pak Danang. Selama ini, kira-kira apa saja yang Pak Danang lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran berdiferensi tersebut, Pak? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya dalam diskusi membagi murid sesuai gaya belajar mereka. Yang siswa audiovisual, saya menanyakan video-video teks, deskripsi, sedangkan yang kinestik, saya beri suatu gambar untuk mendeskripsikannya. Terus, mengapa Pak Danang tidak meminta murid untuk mengunjungi tempat yang edukatif dan murid mendeskripsikannya secara langsung? Menurut saya, Pak, media pembelajaran yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah sangat bagus Pak Danang. Kemudian soal output menurut Pak Danang bagaimana hasilnya saat Pak Danang itu mengajar menggunakan media belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama Pak, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak berpikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itu Pak pentingnya mengunjungi tempat edukatif sebagai sumber belajar dari para siswa.
Mungkin harapan dari Bapak pengawas yang melakukan supervisi kemarin itu adalah seperti itu, supaya Pak Danang itu menggunakan sumber belajar yang ada di tempat edukatif tersebut. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Iya, jadi setelah Pak Danang bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Pak? Iya, terima kasih Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan yang lain jadi agak terbengkalai juga Pak. Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak itu merasa masih sedikit resah selama ini, Pak? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal ini kepada para kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Pak. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan ya, Pak ya, yang membuat Pak Danang itu merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi kemarin. Karena Pak Danang tidak menggunakan media belajar sebagai sumber belajarnya. Dan ketika pengawas itu memperingatkan Pak Danang itu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah tidak ya, Pak ya? Jadi kalau menurut saya ini Pak ya, untuk masalah ini Pak Danang bisa merefleksikannya terlebih dahulu dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Pak Danang itu sampai dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak itu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin, sangat yakin ini Pak, pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Danang dalam mengajar murid-murid di kelas. Ya, mudah-mudahan ya, Pak ya. Ya, amin, amin, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini Pak, lalu apa rencana Pak Danang selanjutnya? Iya, Pak. Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya. Ya, betul itu Pak. Sebuah rencana yang sangat-sangat bagus Pak. Pak Danang, lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang Pak Danang ingin lakukan? Iya, Pak. Saya berencana bahwa saya juga akan menemui Mbak Pengawas. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, di kemudian hari ke depannya, saya juga akan memulai menggunakan media yang lebih bervariatif. Di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang lebih baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Ya Pak, setelah ini saya akan mulai untuk menggunakan media yang lebih bervariatif sebagai salah satu sumber belajar yang saya gunakan dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan, juga akan tetap saya terapkan karena siswa yang sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Pak. Wah, subhanallah, luar biasa Pak. Langkah penyelesaian yang Pak Danang ambil itu sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Pak Danang itu. Wah, alhamdulillah, syukurlah Pak kalau begitu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah
dalam mengambil langkah dan penyelesaian masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar, Pak. Iya, alhamdulillah Pak ya. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak. Pada akhirnya Pak Danang itu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Pak Danang rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apakah ada batasan deadline waktunya Pak? Iya, Pak. Mengenai hal ini, secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi peraturan-peraturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang variasi media pembelajaran, Pak. Secepatnya saya juga akan menghadap kepada kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya juga akan menemui Bapak pengawas. Ya Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Pak Danang butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran. Sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Pak. Wah, ini ide yang sangat bagus sekali Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin, Pak. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enak dan lega. Semoga kita menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik kepada para murid kita ya Pak ya. Amin ya Pak Danang ya. Iya sama-sama Pak. Jadi ini mohon maaf Pak, sebetulnya saya ada janji dengan para murid. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin. Ya silahkan Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama. Kembali kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Ahmadi selaku coach dan Pak Danang selaku coach yang sudah menyampaikan praktek coachingnya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya di pasca observasi. Pertanyaan untuk Pak Danang, maaf untuk Pak Ahmadi. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian dari praktek coaching ini, Pak? Ya, terima kasih Bu. Saya di sini sudah melakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian sesuai alur tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan dan identifikasi rencana aksi, kemudian juga menggali kompetensi setelah menemukan solusi permasalahannya. Oke, baik Pak Ahmadi. Dari catatan hasil pengamatan observasi saya kali ini, bahwa percakapan coaching ini tadi sudah sesuai dengan alur tirta, di mana pada bagian pembuka itu coach telah mengajukan pertanyaan mengenai tujuan dari sesi coaching yang memperjelas arah proses coaching berlangsung. Di identifikasi masalah, pertanyaan coach juga sudah mengarah pada identifikasi dari potensi yang coach miliki untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dan coach juga telah memberikan umpan balik yang tepat yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Di bagian rencana aksinya pun pertanyaan terbuka telah disampaikan coach sehingga dapat mengarahkan coach pada rencana aksi yang akan dilaksanakan coach untuk menyelesaikan masalahnya.
Coach juga memberikan umpan balik berupa penguatan atas rencana aksi yang sudah diutarakan oleh coach. Kemudian di tanggung jawab, alur kita yang tanggung jawab yaitu coach itu sudah mampu mengarahkan coach untuk mampu membuat komitmen melakukan perubahan dalam memperbaiki keadaan yang dihadapi dengan segera agar tidak berlarut-larut dan agar bisa mengembalikan performa kinerja Koci di lingkungan kerjanya. Nah, satu lagi pertanyaan untuk Pak Amadi, kompetensi apa saja yang ingin dimiliki, yang ingin dikembangkan? Jadi kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Pak Amadi lakukan hari ini? Ya, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini itu saya ingin lebih mendalami lagi alur Tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa sekali Pak Amadi. Terima kasih. Praktek coaching hari ini sudah berjalan lancar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan mari kita akhiri praktek coaching ini bersama-sama dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmadi. Di sini kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 di mana yang akan berperan sebagai pengamat itu saya sendiri, sebagai coach Pak Danang Safrulianto, sedangkan sebagai coachnya Ibu Yunita Esti Mindarwati. Di sini saya akan menyampaikan rubrik penilaian. Yang pertama, CGP apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Yang kedua, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, bagaimana Kuci merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Yang keempat, kesesuaian dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Adapun kompetensi yang harus dicapai, untuk itu saya ingin bertanya pada Pak Danang. Yang pertama, kompetensi apakah yang ingin dikembangkan Pak Danang selama coaching kali ini? Baik, terima kasih Pak Ahmadi. Yang pertama, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan adalah saya aktif dalam mendengarkan. Kemudian yang kedua, tentunya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih Pak Danang. Pertanyaan yang kedua itu kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin dikembangkan Pak Danang pada saat coaching kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu saya mendengarkan aktif terhadap proses coaching itu, Pak. Kemudian yang kedua, saya akan menyampaikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching ini, indikator yang ingin saya temukan yaitu coaching menemukan solusi dalam masalahnya dan tentunya juga langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan si coaching. Oke,
Demikian observasi dari kami. Silahkan melakukan coachingnya. Monggo dipersilahkan Pak Danang sama Bu Yunita. Hei, Pak Danang, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita ini tentang apa yang saya alami tadi ketika saya disupervisi oleh kepala sekolah. Baik Bu Yunita, apa yang akan Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini, Pak, saya itu baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Kepala sekolah yang melakukan supervisi itu tampak kurang berkenan ketika saya mengajar tanpa alat peraga. Saya mengajar dengan memanfaatkan media belajar lainnya, Pak. Ketika diingatkan kepala sekolah, saya menyampaikan, jika saya tetap mengacu pada materi, walaupun tidak menggunakan alat peraga. Namun, Pak Kepala tampaknya tersinggung. Oh, begitu Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bu Yunita tidak menggunakan alat peraga? Begini Pak, saya sudah terbiasa mengajar dengan media belajar berbasis IT. Dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Apa kelebihan yang dirasakan Bu Yunita saat tidak menggunakan alat peraga? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai bentuk implementasi dari Merdeka Mengajar, Pak. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Bu Yunita menggunakan media belajar apa? Saya menggunakan media belajar berbasis IT dengan sumber belajar dari internet, Pak. Seperti video, pembelajaran di YouTube, dan yang lainnya gitu, Pak. Menurut Bu Yunita, apakah menggunakan alat peraga dapat menghambat eksplorasi siswa? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan alat peraga tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajarannya. Ya, saya setuju dengan Bu Yunita. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, akan semakin baik. Jadi sekarang, apa rencana Bu Yunita untuk menyelesaikan masalah ini? Begini Pak rencana saya. Yang pertama, saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa. Dan supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Baik, apa yang akan Bu Yunita sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah? Gini Pak, saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan alat peraga dan media berbasis IT dengan sumber belajar diantaranya internet, kemudian video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Bu Yunita. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Baik, untuk selanjutnya, apa komitmen Bu Yunita terhadap rencana yang Ibu sampaikan tadi? Ini Pak, rencana saya berkomitmen seperti ini. Untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan alat peraga dan media belajar berbasis IT dengan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi. Sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Begitu Pak. Wah, luar biasa. Bagus sekali Bu Yunita. Saya sangat mendukung apa yang menjadi rencana Bu Yunita. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu ya. Ya Pak, terima kasih ya Pak Danang atas waktunya untuk sharingnya hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu berpihak pada siswa. Terima kasih Pak Danang. Ya, sama-sama.
Terima kasih atas coaching kali ini yang di coach oleh Pak Danang dan coachingnya Bu Yunita. Di sini saya akan bertanya kepada Pak Danang, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya. Baik, terima kasih Pak Amati. Dalam coaching tadi kami sudah melakukan coaching dengan tahapan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian kami juga menggali kompetensi untuk menemukan permasalahan terhadap Bu Yunita selaku Puji. Oke, terima kasih jawabannya, Pak. Di sini saya akan memaparkan hasil dari observasi atau catatan hasil observasi dari saya. Menurut saya, tujuan yang disampaikan oleh Puji itu sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan pada saat disupervisi mengajar. Yang kedua, identifikasinya, coach itu memberikan pertanyaan yang dapat membuat Kuci menyadari bahwa yang disarankan oleh kepala sekolah itu bukan suatu yang harus dihindari, tetapi bisa untuk tambahan eksplorasi materi pembelajaran. Untuk yang rencana aksinya, itu coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat Kuci merencanakan hal-hal yang menyesuaikan permasalahan dengan kepala sekolah tentang alat peraga atau media pembelajarannya. Terus yang tanggung jawab, coach menyampaikan tentang komitmen terhadap rencana yang akan diambil oleh Kuci dan ternyata membuat Kuci itu menjadi yakin bahwa keputusannya dalam solusi pada saat kucing tersebut akan dia ambil. Itulah catatan dari hasil observasi kami. Terus saya juga akan menanyakan ini Pak Danang. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Oke, baik. Terima kasih Pak Amati. Dalam proses coaching hari ini, saya ingin mendalami lebih lanjut alur tirta untuk melakukan coaching dan tentunya dalam coaching-coaching selanjutnya hasilnya tentu akan jauh lebih baik. Begitu Pak Amati. Oke, terima kasih Pak Danang, Bu Yunita. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3. Mudah-mudahan demonstrasi kontekstual kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Klaten ingin memaparkan hasil kerja kami demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing praktik. Di sini perkenalkan saya Danang Saprulianto akan berkedudukan sebagai pengamat. Kemudian rekan kami Ibu Yunita Esti Mindarwati akan berkedudukan sebagai coach dan Pak Ahmadi akan bertindak sebagai uji. Sebelum melakukan coaching pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan hal pra-observasi kepada Ibu Yunita dan Pak Ahmadi.
Ada 4 hal yang ingin saya tanyakan terkait rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum coachingnya nanti. Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Kemudian yang keempat, kesesuaian dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Itu yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini adalah mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, Pak. Baik, terima kasih Bu Yunita. Untuk selanjutnya yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang akan lebih dikembangkan? Kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak, dan juga memberikan mendengarkan secara aktif dari coach saya nanti. Baik, kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching pada kesempatan ini? Yang ingin saya capai yaitu saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahannya dan dia mampu menemukan langkah-langkah dalam menyikapi permasalahannya yang dia punya itu. Baik, terima kasih Ibu Yunita. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Yunita selaku coach dan Pak Ahmadi selaku puji untuk melakukan coaching pada kesempatan hari ini. Monggo. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Pak Ahmadi. Selamat siang Bu Yunita. Pak Ahmadi sibuk tidak nggih hari ini? Kebetulan kalau saya sudah selesai menyiapkan pembelajaran untuk besok Bu. Gimana kabarnya Bu Yunita? Kabar baik Pak, tapi ada sedikit rasa kecewa ini Pak, saya dengan pembelajaran yang saya lakukan akhir-akhir ini. Itu loh Pak, ada beberapa siswa saya yang tidak mengumpulkan tugas rumah yang saya berikan. Jadi saya butuh teman Pak untuk membantu ataupun sekedar sharing, curhat begitu Pak ceritanya tentang permasalahan saya ini Pak. Oh alah, begitu toh. Baik Bu Yunita, kebetulan saya juga tidak ada kegiatan lain hari ini. Jadi saya ada waktu untuk berdiskusi dengan Bu Yunita. Masalahnya sedikit ruwet, jadi sebelum saya ingin tahu apa sih yang Bu Yunita harapkan dari diskusi kita nanti dan tujuannya apa Bu Yunita itu yang ingin harapkan seperti apa nanti? Begini Pak Amadi, tujuan yang saya harapkan itu semoga nanti apa yang akan kita bahas kali ini mendapatkan jalan keluar atau titik terang untuk permasalahan pembelajaran yang sedang saya alami. Saya berharap semua siswa itu bisa mengerjakan tugas yang saya berikan dan pembelajaran yang saya lakukan itu ke depannya menjadi lebih baik. Begitu Pak. Baik, begini Bu Yunita. Sekarang coba Bu Yunita ceritakan dulu apa yang Bu Yunita rasakan saat ini terkait dengan permasalahan pembelajaran yang Ibu Yunita hadapi. Untuk saat ini, kendala yang saya hadapi adalah ada beberapa siswa itu tidak mengerjakan tugas rumah yang saya berikan. Padahal saya sudah menyampaikannya juga di pesan di grup kelas, Pak. Oh, begitu.
Jadi kondisi anak yang tidak mengumpulkan tugas tersebut membuat beban pikiran dari Bu Yunita ya. Iya Pak, karena sebagai seorang guru, selain mencerdaskan anak, juga perlu mengajarkan tanggung jawab sebagai bentuk kedisiplinan. Jadi, langkah-langkah bagaimana yang seharusnya saya lakukan supaya anak itu mau mengerjakan tugas yang saya berikan, Pak. Oke, kalau dari penjelasan Bu Yunita tadi, berarti rasa tanggung jawab dari siswa itu kurang begitu ya Bu ya? Iya Pak, kurang lebih seperti itu. Bu Yunita, kira-kira anak yang memiliki tanggung jawab itu menurut Bu Yunita itu seperti apa toh? Menurut saya, anak yang memiliki tanggung jawab itu tentunya adalah anak yang selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, serta melakukan kewajibannya sebagai seorang murid, Pak. Menurut Bu Yunita ini, kalau anak yang memiliki tanggung jawab mengerjakan tugas di level 10, kira-kira, ini cuman kira-kira ya Bu ya, posisi Iya. peserta didik dari Bu Yunita sekarang itu berada di level berapa ya Bu ya? Masih di level 6, Pak. Wah, lumayan banyak ya berarti Bu ya. Nah, Iya. kira-kira Bu Yunita, harapannya siswanya itu berada di level berapa Bu? Saya pengennya anak-anak saya berada di level 9, Pak. Nah, kira-kira hal apa saja yang harus atau sudah ada yang bisa membantu keberhasilan dari Bu Yunita dalam menumbuhkan tanggung jawab pada siswa Bu Yunita? Respon yang baik, Pak, dari siswa itu sendiri saat saya menyampaikan tugas. Respon yang baik pula dari sebagian orang tua siswa di dalam chat grup kelas yang sudah terbentuk itu, Pak. Nah, bisa tidak Bu Yunita menceritakan atau ceritakan sedikit proses pembelajaran yang Bu Yunita itu lakukan ke anak-anak, terutama mata pelajaran yang mereka tidak mau mengumpulkan tugas tadi, Bu? Jadi gini Pak, saya memberikan pembelajaran seperti biasa di sekolah. Kemudian saya memberikan tugas rumah pada siswa. Namun dari beberapa kali tugas yang saya berikan itu, biasanya yang mengerjakan tugas itu hanya siswa itu saja. Dan yang mengerjakan pun ya hanya siswa itu saja. Itu Pak, padahal saya juga sudah mengumumkannya di grup kelas. Jadi, saya merasa harus bagaimana dengan anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas tersebut. Iya, saya paham banget itu Bu Yunita. Karena saya juga mempunyai siswa yang kadang itu tidak mengumpulkan tugas. Kira-kira saya ingin tahu juga respon anak saat menerima tugas rumah dari Bu Yunita. Apakah anak-anak senang atau justru mereka itu menolak dengan tegas? Kalau respon anak-anak itu ya bagus, Pak. Mereka ya senang mendapatkan tugas dari saya. Tetapi mungkin karena mereka itu siswa remaja, mereka kelas 5, jadi kalau tidak diingatkan dan dibimbing oleh orang tuanya, mungkin mereka juga tidak mengerjakan karena sibuk dengan kegiatan yang lain. Jadi respon anak-anak baik ya Bu ya. Hanya Ya. beberapa faktor dari keluarga mungkin dari lingkungan yang kurang memperhatikan mereka. Jadi sebagian anak itu akan cuek dengan tugas yang diberikan oleh gurunya. Untuk respon Bu Yunita sendiri seperti apa ketika anak-anak tidak mengerjakan Bu? Biasanya saya hanya mengingatkan mereka agar nanti dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu, Pak. Nah, inilah penyebabnya. Kira-kira bagaimana solusi yang akan dilakukan Bu Yunita untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa tersebut, Bu? Mungkin saya akan menyampaikan kepada orang tua jika anak tersebut tidak mengerjakan tugas dengan membuatkan kartu tanggung jawab seperti itu, Pak. Jadi nanti ada kolom tanda tangan yang harus ditandatangani oleh
si orang tua siswa tersebut dan bentuk tugas yang harus dikerjakan itu apa. Seperti itu, Pak. Oke sekali ini. Itu sudah bagus langkah dari Bu Yunita. Kira-kira dukungan dari pihak mana saja yang Bu Yunita itu butuhkan? Tentunya saya membutuhkan dukungan dari orang tua, siswa, dan juga komitmen dari siswa itu sendiri. Karena di kartu tanggung jawab di situ tertulis tanggung jawab siswa apa yang tidak dilakukannya dan harus ditandatangani oleh orang tuanya. Luar biasa berarti Bu. Secara tidak langsung Bu Yunita itu sudah menyebutkan solusi dari permasalahan yang Bu Yunita ini hadapi. Baik, sekarang kira-kira kita bicara tentang solusi yang akan Bu Yunita lakukan. Apakah Bu Yunita akan melaksanakan semua rencana tersebut? Iya Pak, akan saya lakukan semua dan saya akan melakukan refleksi diri agar lebih bisa menumbuhkan tanggung jawab pada diri siswa. Wah, itu juga bagus sekali, Bu. Apalagi yang merefleksi diri saya, salut. Karena penting juga kita itu sebagai guru juga merefleksi diri kita sendiri. Wah, dari beberapa menit kita itu berbincang tadi, Bu, sudah ketemu penyebab, solusi, rencana. Nah, kira-kira ini, Bu, bagaimana perasaan Bu Yunita sekarang? Saya sudah lega Pak dan senang bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke, luar biasa Bu Yunita. Jadi diskusi kita efektif ya Bu ya. Sudah menemukan solusi dengan sendirinya. Dan saya juga banyak belajar dari sharing kita hari ini. Ya Pak, selain saya menyampaikan kepada orang tua, saya juga harus introspeksi diri saya agar mampu menumbuhkan tanggung jawab dalam diri siswa. Itu betul sekali Bu Yunita. Kita itu sebagai guru harus bisa introspeksi diri. Juga tidak boleh selalu menyalahkan anak. Baik, kira-kira ada lagi yang mau disampaikan ke saya, Bu Yunita? Mungkin sementara cukup itu dulu, Pak. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak yang sudah mendengarkan curhatan hati saya hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya, Pak Ahmadi. Ya, Bu. Sama-sama ya Bu Yunita, saya juga berterima kasih. Saya juga banyak belajar dari Bu Yunita. Kita sebagai guru itu harus tetap semangat. Kita tetap kolaborasi ya Bu ya. Semoga kita bisa meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik dan juga bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih kepada Ibu Yunita selaku coach dan Pak Ahmadi selaku coaching telah melaksanakan coaching pada kesempatan hari ini dengan baik. Untuk tahapan berikutnya sebagai pengamat atau observer, saya akan melakukan tahapan pasca observasi. Ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kepada Bu Yunita, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait indikator keterampilannya, Bu? Baik, Pak. Yang sudah saya lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian, yaitu saya sudah berusaha untuk melakukan coaching ini melalui tahapan Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian saya mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi yang dimiliki oleh coach untuk menemukan, mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi itu dengan sendirinya. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Ibu Yunita. Sebelum menginjak ke pertanyaan berikutnya, sebagai pengamat, observer, saya mencoba membuat
catatan hasil observasi terhadap proses coaching pada kesempatan tadi. Bahwa dalam pelaksanaan coaching tadi saya mengamati langkah-langkah dalam model Tirta. Yang pertama yaitu tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Pendapat saya pada bagian pembuka, coach telah mengajukan pertanyaan mengenai tujuan sesi coaching yang memperjelas arah proses coaching berlangsung. Kemudian pada tahapan identifikasi, memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi uji. Pendapat komentar saya, pertanyaan coach sudah mengarah pada identifikasi dari potensi yang uji miliki untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Coach juga sudah melaksanakan umpan balik yang tepat dan mengarah pada identifikasi potensi uji. Kemudian yang ketiga, yaitu rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi uji dalam menyelesaikan permasalahannya. Tadi, bahwa pertanyaan yang disampaikan coach dapat mengarah uji pada rencana aksi yang akan dilaksanakan uji untuk menyelesaikan masalahnya. Coach juga memberikan umpan balik berupa penguatan atas rencana aksi yang diutarakan oleh uji. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen uji dalam menjalankan rencana aksi. Tadi kami mengamati bahwa coach mampu mengarahkan uji Pak Amadi untuk mampu membuat komitmen melakukan perubahan dalam memperbaiki keadaan yang dihadapi dengan segera agar tidak berlarut-larut, agar bisa mengembalikan performa kinerja uji di lingkungan kerja. Baik Ibu Yunita, terakhir pertanyaan saya. Bu Yunita tadi saya amati, terakhir pertanyaannya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin memperdalam lagi Pak alur Tirta ini supaya dalam coaching selanjutnya yang saya lakukan nanti itu akan menjadi lebih baik lagi. Baik, Demikian, terima Pak. kasih Ibu Yunita selaku coach dan Pak Amadi selaku coaching telah melaksanakan proses coaching pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu, demikian demokrasi intelektual kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya